organ pencernaan manusia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, jadi orang kakak akan bakal bagi ini, ada kertas yang berisi tentang materinya. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama. Apa itu sistem pencernaan? Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Coba dibuka materinya. Ya, sistem yang memproses perubahan dalam makanan dan menyerap jus buah yang telah mengubah bentuknya seperti nutrisi yang dibutuhkan. Oke, nah jadi memang sistem pencernaan itu adalah sistem yang memproses perubahan dalam makanan dan menyerap jus buah yang telah mengubah bentuknya seperti nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, terus ada sistem pencernaan itu yang pertama ada Mulut. Nah, apa itu mulut? Mulut adalah akses utama ke sistem pencernaan. Bagian dalam mulut ditutupi oleh selaput lendir yang ditutupi oleh lapisan epitel. Nah, jadi di dalam mulut itu ada dua yang digunakan dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada gigi. Apa itu gigi? Nah, jadi gigi itu fungsinya sebagai mengunyah makanan hingga halus. Jadi mengunyah itu dilakukan dengan gigi dan mengirim makanan di antara gigi dan atas bawah. Nah, yang kedua ada Lidah. apa fungsinya? Fungsi lidah adalah mengandung makanan di dalam mulut. Ya. Jadi lidah itu fungsinya sebagai indera perasa dan membantu dalam berbicara. Itu ada apa? Kerongkongan. Siapa yang tahu pengertian kerongkongan ya? Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Iya betul. Jadi otot-otot kerongkongan itu memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Peristaltik itu adalah kumpulan kontraksi dan reaksi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Selanjutnya itu ada lambung. Ada yang tahu fungsi lambung? Iya. Lambung memiliki fungsi sebagai berikut: menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengeluarkan isinya ke dalam usus kecil. Iya betul. Jadi kalau kita makan itu kita harus betul-betul mengunyahnya. Jadi biar lambungnya tidak payah mencernanya. Jadi yang makanan kita masukkan, udah kita kunyah, jadi dia biar langsung sampai ke bawah. Selanjutnya ada halus. Ada yang tahu proses pencernaan pada usus halus bagaimana? Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah hati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan yang berkurang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Ini bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga menyerap zat gizi lebih maksimal. Oke, benar sekali. Jadi proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada lambung, kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah hati dan gula. Nah, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Nah,
selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar membentuk huruf apa, Nana? Nah, benar. Terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Terdiri dari 3 bagian. Apakah itu? Ya, benar sekali. Yaitu sekum, kolon, dan rektum. Nah, sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap. Nah, dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Nah, fungsi utama dari usus besar ada yang tahu? Yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari atas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Ya, benar sekali. Jadi fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Nah, bakteri dalam usus besar membantu mengusut bahan yang tidak tercerna tersebut. Sekarang kita lanjut ke bagian akhir pada organ pencernaan manusia yaitu anus. Apa sih anus itu? Nah, jadi anus ini adalah tempat terakhir dari sisa pembuangan makanan yang sudah kita konsumsi. Kan dimulai dari mulut, kerongkongan, lanjut ke lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Jadi, sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Nah, apa sih rektum? Nah, rektum ini bahasa lainnya itu seperti ketika kita makan dan itu sudah menjadi feses. Rektum itulah menjadi tempat penampungan feses. Jadi ketika rektum itu sudah penuh, maka saatnya disalurkan melalui apa? Melalui anus. Nah, si rektum ini merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan merangsang untuk mengeluarkan feses. Pernah nggak sih kalian merasa kalian tuh udah makan banyak gitu, tapi belum BAB? Pernah? Nah, berarti rektum kalian itu masih bisa untuk menampung feses kalian. Jadi ketika ketika rektum kalian itu sudah penuh, maka disitulah kalian mau BAB. Jadi anus itu merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Ada yang tahu fungsi dari anus? Oke, silakan. Sebagai tempat keluarnya feses. Jadi ketika si feses itu mau keluar dari anus, maka ada otot-otot yang berkontraksi sehingga mengendalikan dia untuk keluar melalui anus. Sekarang kakak mau menyimpulkan tentang materi yang dari awal tadi mengenai organ pencernaan manusia, dimulai dari mulut, lanjut Usus halus. Dari pernyataan ataupun materi yang sudah dijelaskan, kira-kira ada yang belum paham bisa ditanyakan sama kakak? Ada? Saya. Silakan. Seberapa besar sih Kak ukuran dari lambung itu? Oke, seberapa besar ukuran dari lambung? Sebelum kita mengetahui ukurannya, ternyata lambung itu dia berbentuk huruf J. Seperti inilah dia. Jadi lambung itu berbentuk huruf J. Untuk ukurannya sendiri, ternyata lambung itu ukurannya 2 kepalan tangan. Seperti ini, dan seperti ini. Besarnya segitu. Dan untuk letak lambung itu terletak di antara esofagus dan usus halus pada bagian perut atas. Jadi esofagus itu di sini, ususnya di sini. Jadi di antara, di tengah-tengah. Ada lain? Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Kak, apa sih fungsi dari pencernaan? Fungsi dari saluran pencernaan itu berfungsi untuk mencerna, memecah, dan juga menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Jadi ketika kita makan, kan sudah melalui beberapa tahap tuh, dari tubuh, mulai dari mulut sampai ke anus. Itu nantinya zat-zat yang diambil ataupun diserap oleh si organ pencernaan itu akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah.
Nah, sekarang gantian nih, kakak mau nanya. Di bagian usus halus itu kan terdiri dari 3 bagian. Siapa yang bisa menjawab bagian apa saja yang terdapat pada usus halus? Duodenum, usus 12 jari. Holodenum, usus kosong. Dan ilium, usus pencernaan. Ya, bagus. Jadi terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, yaitu 12 jari, ada jejunum, usus kosong, dan yang terakhir adalah ileum, usus penyerapan. Sebelum menutup materi hari ini, apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Ya, silakan. Pada saat mengunyah makanan di organ mulut pastikan ada air liur, Kak. Nah, kira-kira air liur itu punya peran penting nggak, Kak, dalam proses makanan yang di mulut? Nah, benar sekali, ketika kita makan kan itu pasti ada air liurnya. Jadi air liur itu sangat berperan penting. Apa sih peran dari air liur itu, atau bahasa kita mudah kan? Jadi perannya itu adalah untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya menjadi lebih mudah untuk ditelan. Jadi bahasanya ketika kita makan, supaya makanan itu tertelan, itu dilumatkan dulu oleh air liur. Jadi air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim, yaitu enzim amilase. Nah, karena kakak rasa nih di sini anak-anak yang pada pinter, jadi kakak sedikit mau ngasih tugas praktek, yaitu membuat poster dari materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang organ pencernaan manusia. Oke? Jadi kakak mau, ini ada berapa orang? 7 ya? Jadi kakak mau ada yang beranggotakan 3 dan 4. Untuk kelompoknya kakak tunjuk aja ya. Kakak 2 ini sama begini 2, yang kakak 2 itu sama begini. Oke? Sekarang duduk berdasarkan kelompok yang sudah kakak tunjuk. Nah, coba perhatikan di situ kan udah kebuat tuh namanya. Udah ada ya kan kolom-kolom namanya, silahkan diisi. Dan yang untuk lembar garis yang ini itu bisa kalian isi dengan organ pencernaan dengan tanda kutip, misalnya usus. Dan di bawahnya jangan lupa untuk fungsinya, kalian juga letak fungsi dari usus itu apa. Udah ada gambar. Yang pertama itu lambung dengan usus besar. Jadi yang pengen untuk kelompok 1 membuat usus besar, dan yang untuk kelompok 2 membuat lambung. Adik, udah siap semuanya? Sudah. Udah? Coba kasih tunjuk gini dulu kakak gambarnya. Wow, cantik-cantik sekali. Itu nanti kakak nilai ya. Nanti kakak kasih nilainya. Cantik pokoknya. Nanti kakak nilai. Jadi